Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan kebarokahan pada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan tugas yang luar biasa pada manusia untuk mengemban amanah. Wa aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Wa aradnal amanata, aku bebankan amanah itu 'alas samawati wal ardi wal jibal, yaitu kepada langit, bumi, dan kemudian kepada gunung-gunung. Mereka ayyahmilnaha, ya, wa asfaqna minha. Ternyata kemudian mereka merasa berat untuk menanggungnya. Wa hamalahal insan. Tapi kemudian manusia itu ternyata berani untuk kemudian menanggung amanah kekhalifahan atau amanah ibadah atau amanah memakmurkan bumi ini. Karena itu innahu kana zaluman jahula. Ya, maka ya innahu kana zaluman jahula. Maka ini akan membuat manusia itu menjadi zaluman jahula, menjadi jahil lagi zalim. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtajri sa'ah. Jadi kalau amanah itu diberikan pada orang yang bukan kapasitasnya, maka fangtajri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Dengan bisa melihat ya, kayu gelondongan itu bisa turun semua itu hanya gara-gara hujan. Kemudian desa yang permai indah semuanya itu dilewati banjir itu habis semuanya desa-desa tadi. Dan berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang hilang, ini merupakan salah satu bentuk dari dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Rusaknya alam semesta, rusaknya bumi, rusaknya laut, bima kasabat aidinas, karena perilaku daripada manusia. Yang itu ternyata ada 1000 perusahaan pertambangan. Ya, 1000. Jadi mereka ada yang pertambangan, ada yang perkebunan. Jadi hampir semuanya itu hutannya dibabat diganti dengan sawit. Sebagian lagi dibabat, kemudian gelondongannya itu disimpan. Kemudian dijadikan ya, tempat pertambangan. Itu ketika hujan, maka simpanan mereka itu gelundung kabeh dan menghancurkan seluruh ya kampung-kampung yang ada di bawahnya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, kalau kemudian amanah itu diberikan pada orang yang tidak tepat, maka timbul yang namanya bencana. Penemu nuklir sendiri yang difilmkan dalam film Hollywood itu ya, maka dia kemudian menyesalnya itu sampai 7 turunan. Karena apa? Ketika kemudian ya diledakkan Hiroshima dan Nagasaki, maka bisa melihat korbannya yang luar biasa. Ini membuat yang mengkreat bom atom itu menjadi ya sangat kecewa sekali. Karena apa? Ternyata bukan bermanfaat, malah menimbulkan mudarat yang sangat besar. Karena itu supaya kemudian kita bisa ya mendapatkan amanah itu sesuai dengan jalannya bagaimana? Sebelum ayat ini, di atasnya itu ada ayat yang menyuruh orang beriman itu untuk bertakwa.
Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lurus, perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu iman, takwa, ya, kemudian tidak ada afatul lisan, yaitu penyakitnya lisan, kemudian kita bisa mengatur seluruh apa yang kita ucapkan, auliyasmut atau kita kemudian diam, yuslih lakum a'malakum. Kita akan diperbaiki amalan kita. Diperbaiki alam semesta kita. Diperbaiki seluruh keluarga, zuriyah, qaryah. Qaryah itu adalah kampung atau ya, kampung halaman kita atau kemudian negara kita. Yuslih lakum a'malakum. Sehingga semuanya itu ya, yang dikerjakan itu bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya di sini. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Masih diberikan jaminan oleh Allah, diberikan maghfirah, yaghfir lakum dzunubakum. Tapi syaratnya apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah, apabila kemudian dia taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adzim. Maka dia mendapatkan fauz. Fauz itu apa? Keuntungan lagi bilang. Wong pinter kalah mbek wong lecet. Tapi wong lecet itu kalah mbek wong bejo. Nah, bejo ini artinya apa? Untung, fauz. Karena ada anak yang dinamakan Fauzan. Fauzan itu artinya apa? Orang yang beruntung. Ulaika humul faizun itu siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yastaqhi fa ulaika humul faizun. Adapun orang-orang ya, yang dia itu taat pada Allah, Rasul, kemudian setelah taat pada Rasul kan kemudian yakhshallah, itu kemudian dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaqhi, kemudian dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Faiz itu faizun itu artinya apa? Orang yang beruntung juga. Jadi ma'asyiral muslimin, yang menjadi tugas kita itu menjadi orang yang bejo atau beruntung. Yang bejo atau yang beruntung itu apa? Mendapatkan kenikmatan dunia? Tidak. Semua peretas dakwah, ya kalau dilihat secara duniawi, mereka itu kemudian gagal total. Ashabul Uhdud yang diperjuangkan oleh si Ghulam, 20.000 dibakar hidup-hidup parit. Pada surat Al-Buruj itu. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Maka hasil dakwah itu apa? Masuk semua ke dalam parit-parit api. Dakwahnya ya masih toh ya kepada keluarganya Fir'aun. Ujung-ujungnya apa? Malah digodok. Ya, anaknya dan seluruh daripada keluarganya masukkan satu persatu kepada minyak yang mongah-mongah tadi. Mereka meregang nyawa hanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria ketika dia berdakwah malah umatnya itu kemudian memfitnah beliau, ya Bani Israel mengejar beliau, kemudian beliau itu mempunyai karomah bisa masuk ke dalam pohon. Ketika masuk ke dalam pohon itu iblis didoi. Wilo jubai Nabi Zakaria keri. Karena ketika masuk itu ya, pohonnya sudah nutup jubahnya. Nyepit itu kelihatan sedikit. Itu ternyata ya diketahui oleh iblis. Jadi iblis itu ya yang selalu menjadi musuh para nabi, musuh para orang yang beriman, musuh para solihin. Maka kemudian ketika kemudian diketahui iblis, akhirnya Bani Israel itu dengan kurang ajang menggergaji pohon tadi. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Zakaria itu terbelah menjadi dua. Anaknya Nabi Yahya, ya, yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu. Itu diberikan barokah kepada Nabi Yahya ketika dia lahir, ketika dia hidup, ketika dia mati, dan kemudian ketika dia dibangkitkan.
Tapi ceritanya bagaimana? Beliau dipenggal kepalanya. Hanya gara-gara ngelek nih Herodes yang pada waktu itu menikahi kalau dianggap sebagai putrinya sendiri. Kalau zaman Nabi Musa boleh, tapi syariatnya Nabi Isa tidak boleh. Dan Nabi Yahya ikut syariahnya Nabi. Ketika diperingatkan tidak mau, maka kemudian Herodia yang menjadi istri Herodes tadi memberikan sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Yahya, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Maka kemudian ya orang-orang membunuh Nabi Yahya dan kemudian diserahkan pada Herodes dan Herodia, dan itu adalah kesudahan Nabi yang disebut oleh Allah, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab Injil tadi ya kepada Nabi Isa bil quwwah, dengan kekuatan. Artinya apa? Dia diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi penampakan dakwahnya apa? Gagal. Karena apa? Beliau harus meregang nyawa di hadapan para penguasa. Jadi kalau jenengan itu melihat dakwah itu menang harus ya kemudian bersorak-sorak, selebrasi dan sebagainya, itu bukan kemenangan. Karena apa? Kemenangan itu harus kemudian disucikan dengan kemenangan lagi. Ya, penyuciannya dengan apa? Wa idza sahada fin nafsika ikhlasan, apabila jenengan melihat di dalam diri antum itu ada keikhlasan, faqadih taja, maka antum perlu ya, faqadih taja ikhlasuhu bil ikhlas. Antum harus berjuang lagi untuk membuat perasaan ikhlas itu menjadi lebih ikhlas lagi. Jadi ikhlas harus diikhlaskan lagi. Merasa ikhlas diikhlaskan lagi. Merasa ikhlas diikhlaskan lagi. Begitu seterusnya. Jadi hati itu dinamis. Untuk apa? Untuk mengikhlaskan semua amalan kita. Itu yang bama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Karena itu ma'asal muslimin, tadi ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan orang kafir apa langsung masuk neraka. Ya benda. Kalau antum melihat ayat-ayatnya itu waladina kafaru, mesti disambung dengan wakadzabu bi ayatina. Ulaika ashabun narihum biha khalidun. Waladina kafaru, adapun orang-orang yang beriman pasti kemudian wakadzabu, ada huruf mausufnya, penyambungnya. Yang mana yang kafir itu? Yaitu adalah yang kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Ada datang yang namanya risalah. Ada yang namanya risalah. Kalau orang kafir itu sama sekali tidak datang hidayah, tidak datang risalah, tidak datang pemberitahuan, tidak datang dakwah. Nahnu la nu'adzibu aqwaman, kami tidak akan mengazab sebuah kaum hatta nab'asa rasulan, sampai kemudian diutus seorang roh. Paham ya ini ya? Jadi kalau itu orangnya kafir, penyembah berhala, kanibal, dia makan orang dan sebagainya, tapi dakwah tidak pernah di situ, masuk di situ. Nah, maka ini kemudian ya, merupakan ya apa itu tidak akan diazab. Wama nu'adziba, kami tidak akan mengazab. Hatta nab'asa rasulan, sampai kemudian kita itu mengirim roh. Paham ya ini ya? Waladina kafaru, adapun orang yang kafir ya, minal musyrikina wal kitab, itu ada orang yang musyrik dan ahli kitab, itu semuanya adalah ya orang yang ya kafir. Karena apa? Sudah datang pada mereka ayat-ayat Allah. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, bagaimana supaya kemudian kita bisa mengemban amanah tadi? Yang pertama adalah kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu konsekuensinya apa? Laisal iman bitamani. Iman itu bukan diangan-angan. Walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Yaitu adalah keyakinan yang terbuhul, yang terikat, yang tertanam kuat di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibenarkan oleh amalan. Al imanu bid'una bid'u wasituna wasab'ina su'batan. Sesungguhnya iman itu cabangnya antara 60 sampai 70 cabang.
Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Itu menyingkirkan halangan dari jalan. Ini yang paling rendah. Bayangkan ya, iman itu yang paling rendah apa? Tidak merugikan orang, menyingkirkan halangan ya, dari jalan. Wa a'laha atau wa arfa'aha, yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kemudian Allah kadang-kadang mengampuni seseorang yang dia kemudian tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah? Karena apa? Imannya sudah berada pada hatinya itu meskipun sebiji zarah. Kenapa? Kalau orang tadi melakukan kebaikan. Apa iman tadi? Imatatul adza anit thariq. Yaitu menyingkirkan halangan dari, kalau dia menyingkirkannya itu krono Allah, sudah cukup. Kayak Baghiyah min Bani Israel, pelacur dari Bani Israel, yang dia itu kemudian melakukan kemaksiatan sepanjang hidup. Kemudian sudah akhir, nggak ada yang mau menyentuh lagi. Akhirnya kemudian dia pindah di padang pasir untuk apa? Harakiri ya, mengakhiri hidupnya. Ketika dia berada di tengah padang pasir, melihat anjing yang berputar-putar karena kehausan. Maka dia melihat sumur itu hanya untuk satu tegukan saja. Akhirnya kemudian dia mengambil dengan khufnya, khuf itu sepatu dari kulit itu. Kemudian ditarik dengan selendangnya. Ya, ragu-ragu. Saya minum, kalau saya minum mungkin saya bisa bertahan. Tapi kalau saya berikan pada anjing tadi, ya, boleh jadi ya, dia tidak bisa bertahan. Kemudian dia berpikir, ya Allah, nah ini ya Allah ini ya. Ya artinya apa? Ya dia mengaitkan amalannya itu dengan pencipta alam semesta. Wahai Tuhan ya yang menciptakan, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah melakukan kebaikan. Andaikan kebaikan ini bisa memberikan ampunan pada saya akan melakukan. Pada anjing tadi. Kan nggak berjanji ya. Ya sodako hanya kepada anjing. Tapi dalam Riyadhus Shalihin itu apa? Maka Allah maghfurolaha. Allah memberikan maghfirah pada Baghiyah min Bani Israel. Pelacur dari Bani Israel. Karena apa? Iman. Imannya bagaimana? Cuma merasa bahwa dia itu hanya minta kepada zat yang paling tinggi supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Itu tauhid lagi bilang. Jadi antum tidak usah ngomel, ayo ucapkan la ilaha illallah kan begitu. Atau Basar al-Asad dulu, ketika dia kemudian membunuh ahlu sunnah, maka dia harus menyebut la ilaha illa Basar. Tidak ada Tuhan selain Basar. Kalau dia nggak menyebut itu, akan dikubur hidup-hidup. Ada videonya kan yang beredar. Maka orang itu kemudian dikubur oleh Basar al-Asad itu dengan hidup-hidup oleh rezimnya. Dan orang itu, subhanallah, ya mungkin dia termasuk orang yang syahid di jalan Allah. Karena menjelang meregang nyawa, dia hanya berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kemudian kita berdakwah pada era yang sangat ruwet seperti sekarang ini, ruwet ini sekarang. Ya, karena apa? Kalau zaman dulu antum itu kan hidupnya bahagia semuanya. Ya. Kan masa itu dibagi menjadi masa baby boomer. Ya, gen boomer itu antara 46 sampai 65. Itu sing sukanya wayang. Nontonnya itu senderatari. Melongo berjam-jam itu melihat Pak Dalang untuk menanti goro-goro. Ini generasi boomer itu. Nanti generasi 65, 66 sampai generasi 80 itu generasi Z. Ya Pak Hamzah, Pak Bambang itu generasi yang sepuh-sepuh, Pak Har itu generasi Z. Karena sing boomer sudah tinggal dunia mungkin itu. Ya kemudian ya, generasi Z ini adalah generasi yang paling berbahagia. Orang yang stres sih. Ya, kenapa? Karena dia pernah dolan, bolang, gubak sodor, nyeser, iwak, ya, nyungplung saka tebing mlebu biur gitu biasa. Ya. Atau kemudian sering apa dolan, rekreasi, sempat ya breakdance barang. Atau melihat ya tobongnya ketoprak itu dari bawah.
berosot gak tuku ya. Pengalamannya kan banyak ya. Stres nemeno, mereka itu masih punya. Hanya dengan pendengar, pilihan pendengar tahu ya radio. Kirim-kirim itu loh ya. Itu sowan rebu radio itu lebih sowan. Itu generasi Z kan seperti itu. Generasi Y itu antara generasi 80 sampai generasi sekitar 95-an. Maka generasi pada era itu Y itu juga bahagia. Y katut dengan X juga. Ya, karena apa? Tape recorder sudah mulai marak. Kemudian headset ya sudah mulai ada. Kemudian internet ya sudah mulai muncul. Sehingga browsing dan sebagainya, IT, mereka kenal semua. Ini generasi Y. Ya, datanglah generasi Z. Generasi Z itu 95 ya sampai tahun 2000. Ini namanya Gen Z. Nah, Gen Z itu ya dibombardir dengan informasi yang namanya flood of information. Banjir informasi. Sehingga seluruh data itu masuk semua dalam otaknya. Dan itu akan menimbulkan mereka itu apa? Insecure. Insecure itu merasa hidupnya tidak aman. Oh, kayak ini, kayak itu, kayak itu. Coba anak Gen Z sekarang. Kalau sakit mesti browsing. Halo dok, kemudian ya. Mesti browsing obat. Oh ini. Kebanyakan gitu. Karena apa? Ragu-ragu terus. Gak percaya kepada dokter yang asli. Nanti kalau ada berita yang klinik diikuti, berita yang rasionalistik diikuti, berita kiri diikuti, berita kanan diikuti, berita tentang kekerasan diikuti, berita tentang penipuan, semua ya berita itu masuk semua ke dalam otaknya. Akhirnya apa? Terjadi bias ya, of information. Jadi informasi menjadi bias semua. Jadi kalau golongan X atau golongan Gen Z semuanya jadi bebannya podo. Ya. Karena apa? Gen Z harus menghadapi tantangan dari luar biasa. Tapi kalau Gen Z itu stresnya karena apa? Masa sekarang, nggak podo, nggak masa lalu. Akhirnya apa penyakitnya? Getun. Ya, oh aku nggak urip biyen dinikmati saiki mu lho utange akeh, kena pinjol, masuk judol. Kan enak zaman biyen kan slow living tuh. Bayangkan kalau jenengan masuk di desa zaman dulu itu, jenengan ya diberikan kopi pahit, dikai gula merah itu ya, sampai ngombe di klotus sisi toh, oh enak itu, ada prosesnya. Kalau sekarang kan enggak, kotok sasetan dilebok ini langsung isinya gula tok, ya enggak? Isinya gula tok itu, ya kopinya, tehnya itu sedikit, isinya apa? Pemanis saja. Ya ujung-ujungnya apa? Kena diabetes, kena darah tinggi dan sebagainya. Ya, kemarin itu ada Pak Dokter yang meninggal tadi ya. Itu kan olahragawan itu. Itu lari ya. One race itu lari apapun dari lari waktu hari Dharma Bakti ID sampai hari jadi kota apapun dia ikut terus. Dan atletis bodinya. Tapi kenapa kok dia kemudian ya kena serangan jantung atau mungkin dia serangan stroke ya? Karena apa? Ya manusia itu sebenarnya ya matinya penyebabnya apa? Ya benar katanya Andi, rezekinya entek. Rezekinya wis entek itu kan akhirnya apa? Ya sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho iku mlebu neraka apa mlebu surga? Jadi tergantung apa? Kita nggak bisa menjawab. Karena apa? Tergantung dia pernah menemui risalah apa enggak. Dia pernah ngaji apa enggak. Dulu itu saya dipanggil Pak Arifin, aku berkas mas. Izin ngaji sopo kita memberikan ngaji, udah sowan. Tapi begitu meninggal, anaknya tidak ada yang ikut. Yang kan ya? Karena beliau itu dermawan, masuk Islamnya juga bagus. Bahkan kemudian dia membiayai setiap event-event dakwah itu luar biasa. Tapi datangnya dia ke dunia ini kan hanya numpang lewat saja. Dia menderita miastenia gravis. Miastenia gravis itu kalau dia tidak minum obatnya langsung lumpuh semua. Maka dia harus minum obat seumur hidup.
Tapi kalau dia kemudian diberikan cobaan wa nabluwakum bisairi wal khair fitnah. Jadi kalau orang itu mendapatkan cobaan baik khair maupun sar, itu semuanya adalah fitnah. Untuk apa? Untuk mencoba manusia, liyabluwakum ayyukum asanu amal. Cuma itu saja. Supaya kemudian diketahui siapa yang sabar, siapa yang gerangsang. Siapa yang kemudian tetap qanaah dan siapa yang kemudian serakah. Siapa yang tawakal dan siapa yang menyalahkan takdir Allah. Itu diketahui dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat semua peristiwa itu kita nggak bisa mengejas. Bahkan para sahabat pun juga enggak. Karena sahabat itu ketika Hudzaifah ibnul Yaman itu ya masih hidup, maka dia melihat Hudzaifah. Karena Hudzaifah yang dibisiki oleh Rasulullah, siapa orang munafik itu yang ada di Madinah. Jadi kalau Hudzaifah gak nyolat nih, semua para sahabat tidak nyolat nih semua. Karena apa? Karena beliau yang diberikan kabar oleh Rasulullah. Tapi ketika kemudian zaman sudah berlalu, ya, kemudian Hudzaifah sudah meninggal, maka kemudian para ulama bersepakat entah itu orang munafik atau enggak tetap bisa disolatkan. Bayangkan itu hanya faktor Hudzaifah karena apa? Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kalau awak ide enggak diberitahu oleh Rasulullah, ojo macak kemelipen merasa dibisiki oleh Rasulullah. Kalau merasa dibisiki oleh Rasulullah, ya antum loh makomnya dengan Rasulullah itu ya, masih beda sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin sekarang ada orang yang mengaku bisa melihat alam gaib. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Umnya itu, barang siapa yang merasa melihat alam gaib, faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Ia kafir dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ngeroso iso mendelok alam gaib. Kalau dalam bahasa Perancis namanya clairvoyant. Ya, kalau orang Jawa ngarani ngerti sadurunge minara. Pernah kita punya pasien itu, anak kecil itu bisa melihat alam gaib indigo. Kemudian minta ya keluarganya itu untuk meruqyah. Nah, ketika diruqyah, ternyata anaknya tidak apa-apa. Ya. Anaknya menang malah ngantuk di ruqyah itu karena krungu ngaji. Kemudian yang kesurupan siapa? Ibunya. Ya. Jadi kadang-kadang ada jin korin dari mbah-mbahnya dulu itu ya masuknya lewat ibu tapi pengaruhnya lewat. Jadi antum jangan kemudian wah anak iki indigo. Kayak siapa yang di televisi itu apa? Di televisi kan ada orang yang suka meramal itu loh. Ya, namanya Jepang. Rai Kiyoshi ya. Itu Rai Kiyoshi itu kalau datang mesti dengan ibunya. Rai Kiyoshi ya. Itu kalau datang kan dengan ibunya kan? Ya apa enggak? Karena kalau menurut ilmu sihir timur, ya, jin itu paling kuat itu kalau berada di tubuh ibu seseorang. Tidak ada di tempatnya bapak itu tidak ada. Tukang sihir itu. Karena itu kenapa dalam surah ya, Al-Falaq wa min nafasati fil uqad. Buhul-buhul yang ditiupkan oleh penyihir wanita. Kenapa kok bukan penyihir pria? Kurang mandi. Karena itu kalau antum belajar sihir, itu nanti yang akan ditanya ibunya. Ibu antum namanya siapa? Persis kayak Bang. Ya, bang kan juga begitu ya. Kenapa kalau Bang itu kemudian juga, ya, kenapa kemudian Bang itu nggak ditanya Bapak Ya benda, cinta kok ini kon, Ibu Ilmu sihir juga begitu, kan ditakok Ibu Kira-kira ini dulur apa enggak? Bisa jawab dulu ya, paham ya? Ini saya beritahu saja jejak-jejaknya supaya antum itu bisa mengetahui dunia itu ya seperti ini aja. Diberitakan oleh Rasulullah itu enggak cetha welo-welo enggak, tapi dengan menggunakan apa? Bahasa Sinandi. Sinandi itu apa? Sesuatu yang kemudian ketika kita jelentrehkan secara tafsili atau secara terperinci baru nanti kelihatan. Nah, karena itu ikhwani fillah, ya kenapa kemudian meniup bul-bul itu kok penyihir wanita?
wa min syarri nafasati fil uqadi. Ya, fil uqad. Uqad apa? Ikatan. Jadi kalau sihir itu tinggal kita mencari ikatannya saja, dibakar, habis sihirnya. Karena itu stasiunnya jin untuk ya rest areanya. Jadi kalau kemudian ada orang yang membacakan, jin tadi lari ke buhulnya tadi. Jadi kasih moco sampai lambinin doer ya gejalanya berkurang, tapi nanti kalau orangnya pulang yang di bulan itu akan kembali lagi. Karena itu kenapa Rasulullah dibisiki oleh Jibril bahwa ketika dia disihir oleh Labid bin A'zam, Labid bin A'zam itu adalah seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah itu dengan menggunakan barangnya, ya, yaitu dengan menggunakan apa sisir ya dari jariahnya Rasulullah itu diambil kemudian sebagai perantara sihir, maka kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril itu sebenarnya buhulnya itu berada pada sumur. Dan itu menyerupai ru'usus sayatin, kepalanya setan. Jadi, ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka ketika antum itu kemudian menyelesaikan ya, apa itu masalah sihir, itu yang antum tahu, antum minta ya, petunjuk dari Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan buhulnya. Praktekan saya juga pernah gitu, Pak. Tiba-tiba pasiennya sopi semua. Terus pasien benar masuk di situ kayak enak ulo. Dan ulangnya tidak cilik, kawedi. Bahkan ada orang tuh ditemui itu ada hantunya, ada anak kecil-kecil banyak. Hingga akhirnya kemudian tidak ada yang ke situ. Akhirnya kemudian dia nek sing ngirim kan gitu ya. Akhirnya ya, kita membaca surah Al-Baqarah ya, dan cepat ya. Karena kalau kita baca Yasin atau baca ayat kursi kan harus diulang-ulang kan. Tapi kalau Al-Baqarah satu kali saja sudah cukup. Begitu kita baca, langsung kemudian tiba-tiba saya punya feeling itu menggali di dekat pohon melati di rumah mertua. Saya gali ternyata apa? Ya, ada kantong yang isinya lemah kuburan. Baunya itu bau bangkai. Begitu itu dibakar, sudah terang semua. Pasien balik lagi. Ini zaman tahun 2005-an. Yang waktu itu pasien saya sampai 200 itu berarti. Cuma seret hilang semua. Kan aneh itu. Karena itu ala kulihal, ikhwanillah, jazakumullah. Kita sebenarnya cuma minta saja kalau antum kasus itu tidak usah kemudian nyari-nyari, enggak. Baca saja surat yang paling dahsyat yaitu Al-Baqarah, namanya Zahrafain. Kitab ya, ayat surat kalau dibaca itu akan bergulung-gulung pada hari kiamat melindungi jenengan. Apa itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Cuma ya rada panjang. Tapi kalau jenengan pengen ya core of the core. Ya, core of the core yaitu adalah inti daripada intinya ya surat ya yang itu kemudian diturunkan oleh kepada Rasulullah itu pada waktu Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah itu diberikan Isra Mi'raj itu dengan 3 hal. Yang pertama apa? Perintah 5 surat 5 waktu yang sering kita ketahui. Yang kedua, Allah itu menjamin umatnya Rasulullah yang kemudian ngecakne kalimat la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Masuk surga. Enak toh antum mesti jamin kabeh lho ini. Kalau di agama sebelah kan harus dibaptis dulu baru kemudian bisa merasakan penebusan dosa kan gitu ya. Tapi kalau antum enggak, pokoknya di Isra Mi'raj antum mesti dijamin ya. Kalau antum kemudian di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah sudah cukup untuk bisa menjadi pintu untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga apa? Diturunkan 2 ayat yang dahsyat. Kalau dibaca pada malam hari itu semua urusan antum akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma bi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah sampai ayat yang terakhir. Kan 2 ayat terakhir ya. Kalau itu antum baca setiap hari ya itu sama. Ya, antum akan diberikan himayah atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang kemudian meninggal sekalipun ini untuk membantah ya tidak boleh membaca Quran di kuburan. Kan ada ya. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Karena kemudian ulama ini menafsirkan kalau kuburan itu berarti tidak boleh dibacakan Quran. Tapi hadisnya kan bunyinya enggak saklek gitu.
Bunyinya apa? Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu adalah maqabir. Artinya apa? Tidak dibacakan Quran. Jadi untuk mengartikan bahwa di kuburan kita tidak boleh membaca Quran. Ini kan masih debatable kan? Tapi ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini setiap masuk dalam kuburan, ini kemudian beliau membaca surah ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah kalau membaca ya dua ayat ini, maka penghuni kubur itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah saudara kita kalau kemudian tahlilan mesti ini dimasukkan toh. Nah, itu enggak usah alergi nemen ya. Yang penting ya billahi ma fis samawati wa ma fil, itu kemudian ada dalilnya ya sudah. Sehingga kemudian ketika kita berinteraksi itu kemudian tidak menimbulkan banyak gesekan. Bayangkan masalah tambang saja Gus Yahya itu sampai nyambangi Tebu Ireng. Ketemu dengan ya para masai. Rois amnya tidak mau keluar. Ini hanya gara-gara tambang saja direwangi seperti tadi. Karena itu ikhwan fillah, kalau kita melihat hanya perebutan harta dunia saja direwangi seperti itu. Nah, aku kok gak pernah ngalami kayak gitu. Nah, itu gak pernah dikasih tambang sih. Coba kalau antum dikasih konsesi tambang, ya tanya Mas saya, MBG itu jadi rebutan seluruh. Ya. Seluruh Indonesia itu rebutan sekarang. Karena apa? Itu salah satu bentuk daripada program yang sebenarnya itu multi impact sebenarnya. Multi impactnya apa? Bukan memberi makan saja, juga menghidupkan UMKM tadi. Ya benar. Coba sekarang ini yang ya, para pedagang di pasar tembak kan ngeluh. Sayur apa-apa kan ya, mulai berkurang semua kan masukannya. Karena apa? Ya sudah kemudian masuk ke MBG tadi. Sehingga akhirnya kemudian petani kan rada untung didik kan. Ya. Karena apa? Langsung dibagi oleh ya teman-teman yang ada di MBG. Dan itu multi impact ya cuma ya orang-orang yang nggak suka program ini kadang-kadang kemudian memberikan penilaian yang tidak sesuai. Jadi ala kulihal mungkin harus kita petani dulu. Supaya apa? Supaya kita kemudian mengeluarkan program tadi itu bisa dirasakan oleh semua orang. Ya, caranya bagaimana? Karambol, tahu ya antum karambol? Nyodok ini di mana? Ngenei sing kono. Ini efek domino tadi, ini yang kemudian harus bisa menjadi pembelajaran buat kita. Sehingga Pak Insya Allah lah, ya kita nanti tidak akan mendapatkan bencana. Di Jawa itu, antum tahu ya, di Jawa itu pulau yang di bawahnya itu ada lautan. Antum tahu ya, di Gunung Kidul itu kan ada curam begini. Itu ditemukan banyak fosil itu ikan purba. Artinya apa? Di Gunung Kidul itu dulu bekas palung yang sangat dalam. Bekas samudera yang karena lekuifasi ya, itu kemudian naik di atas. Oh ya lekuifasi. Ya bumi yang menggeliat itu loh. Kalau dalam surat Al-Mulk namanya Tamurun. A'amingtum mangkis sama ayaksifa bikumul ardo wahiyya lahu tamur. Ayaksifa itu apa? Bumi terbelah gitu. Jadi kalau bumi terbelah itu semuanya bisa masuk ke situ, tapi kemudian ketika terbelah ada bagian yang kemudian mencuat. Itu namanya tamurun. Nah, kalau antum baca a'amingtum, ya, apakah kamu merasa aman? Karena Allah itu bisa mengubah dunia itu dengan cepat. Lekuifasi yang dicontohkan Allah apa? Bencana Palu kemarin. Palu itu ketika kemudian pemimpinnya itu melepaskan sesajen berupa kambing hidup dimasukkan ke laut, itu kambingnya kejar-kejar lagi bilang. Ya benda, anjing apa? Kambing hidup dimasukkan ke situ. Akhirnya kemudian mati secara sia-sia. Itu untuk apa? Untuk meredakan kemarahan laut katanya. Bukannya mereda, malah kemudian terjadi lekuifasi. Itu yang menjadi saksi itu ya apa pilot Garuda. Dia pas peristiwa itu sedang lepas landas. Maka kemudian kopilotnya mengatakan, bang itu di bawah. Ternyata tanahnya itu bergerak begini. Jadi yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Namanya lekuifasi. Karena itu banyak kampung yang hilang kemarin. Dan yang hilang itu kemudian dipilih Hakifillah. Tempatnya guru tua,
mbahnya Salim Asgaf Asyubri ya, itu Mbah Ahmad Asgaf itu yang mendirikan Al Irsyad di Palu, itu masjid sama pondoknya itu aman, cuma dilewati tok. Rumah yang tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat kongko preman habis semua masuk ke dalam lekuifaksi. Itu disaksikan sendiri oleh pilot Garuda yang sedang take off, melihat tanah itu bergerak ya dari pantai menuju ke daratan. Ini dahsyat sekali digambarkan dalam surah Al-Muluk. Jadi kalau antum kenapa surah Al-Muluk kalau dibaca salah sunnah ayat 30 ayat ini akan memberikan keringanan pada ahli kubur. Kalau ini bukan yasinan tapi tabarokan. Jadi kadang-kadang keliru ya. Kalau yasin itu kan ya kolbun Quran. Hadisnya berkaitan dengan ikra'ul yasin ala mautikum, bacalah yasin pada orang-orang yang mati, itu supaya apa? Diberikan kegembiraan ketika dia itu mati. Karena yasin kalau dibaca pagi hari diberikan kegembiraan sampai sore hari. Dibaca sore hari akan diberikan kegembiraan sampai pagi hari. Ya, dosisnya berapa? 12 jam. Karena kalau antum baca yasin itu 2 kali sehari. Kalau tabarok itu cuma malam tok saja, itu 24 jam. Yang rodok panjang apa? Surat Al-Kahfi. Itu 1 minggu durasinya. Suntik 1 kali Jumat, itu habis dosisnya setelah Jumat berikutnya. Tinggal pilih aja, antum pilih yang mana? Pilih yasin, pilih tabarok, atau pilih yang surah Al-Kahfi. Kalau malam Jumat akhirnya menjadi bukan yasinan malah kahfiyah. Monggo ini disosialisasikan di masjid-masjid terdekat ya. Karena apa? Akan memberikan sinar pada jenengan. Barang siapa yang ikra'ul suratul kahfi, bacalah ya surah Al-Kahfi. Karena apa? Yudi unuran, akan memberikan cahaya pada kamu. Minal jum'ah ila jum'ah. Dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Kan enak kan? Ya, dosisnya berapa? 1 minggu. Dan itu akan membuat jenengan tuh mendapatkan hidayah terus. Lali ndang eling, dusun yang taubat yang enak kan? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jenengan pengen keluarga itu kemudian dihindarkan dari azab alam kubur, maka tiap malam sebelum tidur antum membaca surah Tabarak Al-Mulk. Sebentar saja gitu lah. Saya biasanya dari rumah ke sini itu kemput tadi Yasin sama Tabarok. Yasin Tabarok itu ya cuma perjalanan dari rumah sampai nek wis hafal. Wis hafal cepat biasa. Tapi kalau hafal nemen itu jangan diteruskan terus karena hafal nemen itu suwe-suwe nanti bledru gitu. Ya, suwe-suwe bledru, makna harus kadang-kadang membaca dengan menggunakan buku. Ya, jangan membaca hanya hafalan tok. Suatu saat jangan harus dengan menggunakan buku untuk apa? Ya, untuk mematchingkan supaya makhrajnya, panjang pendeknya, dan kemudian tulisannya atau maksud daripada bacaan tadi itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Saya kira begitu ikhwan fillah, moga-moga ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Mengenai orang yang sengaja mengatakan seorang nabi atau memang jelas nabi, dia bilang ini sama seperti kaum Nabi Lut yang homo. Ini orangnya berakal ya. Nah, kemudian orang ini mengatakan ya seperti juga kalau apa ya cut, kemudian buat kerusakan. Ini masuk golongan mana orang seperti ini? Padahal sudah belajar agama dia. Dan disebut diberitahu sama teman-teman jangan gitu, malah ngikeng-ngikelan. Ya, jadi ada pepatah dari bahasa Arab itu. Kira-kira kalau seperti ini ada mati kita sholat kapan? Oh iya, harus tewas. Ini ikhwan fillah, ini ada pepatah dari bahasa Arab. Wa idza urifa, kalau kamu pengen terkenal, ya, yubali fi ma'il zamzam. Maka kencinginlah ya, atau nguyuh aja di sumber zam-zam antum terkenal. Paham ya ini ya? Jadi kadang-kadang ada orang itu yang namanya caper atau cari perhatian. Dengan mengemukakan apa? Dengan mengemukakan teori-teori yang kadang-kadang ya di luar nurul.
Ya di luar Nurul itu misalnya saja, oh ini berarti Nabi ini enggak sesuai, ya ini sama derajatnya dengan Ya'juj dan Ma'juj karena membuat kerusakan. Allah itu Rahman dan Rahim. Nabi Yunus yang desersi dari dakwah itu enggak diazab oleh Allah. Cuma diberikan peringatan. Caranya bagaimana? Dilak iwak nun. Ya benda. Nabi Musa ketika merasa sombong kepada Bani Israel, maka dia kemudian disuruh untuk belajar kepada hamba Allah. Yang kemudian diberikan 3 soal saja, dia tidak bisa semua menyelesaikan. Jadi kesalahan para nabi itu dimangsuh dengan cara bagaimana? Dengan tarbiyah. Diberikan tarbiyah. Kalau Nabi Yunus itu dimplok ikan nun, tapi kalau Nabi Musa itu disuruh belajar ulang tadi. Bahkan kalau kamu jenengan melihat Nabi Isa ini sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah. Wahai Nabi Isa, dalam kisah Sul Anbiya itu, bahwa kamu itu ada rencana dari iblis itu yang ingin menuhankan kamu. Karena itu iblis nanti akan memberikan pada kamu itu beberapa pertanyaan. Ternyata orang lido, iblis itu bertanya, ya Isa, kalau kamu benar-benar nabi, ya jatuhkan dirimu dari gunung itu, maka kemudian aku akan yakin bahwa kamu nabi. Nabi Isa kan sudah diberitahu malaikat Jibril, maka dia menjawab, wong takdir ditantang. Artinya apa? Tidak usah mengikuti orang-orang yang kadang-kadang bicaranya itu spektakuler, itu gaya-gaya iblis. Ya. Ya kita melihat dia, ya, kalau kemudian ternyata dia masih sholat, ya. Insya Allah kalau ada seperti itu, ya biarkan saja, tidak usah masuk ke dalam jidal. Dan kalau dia mati atau enggak, kita khususkan aja. Kenapa? Hudzaifah sudah tidak ada. Gitu. Ya kalau berkata seperti itu, bukan sindik, kafir itu. Ya, itu nanti ada materi yang saya tidak mau menyampaikan di sini. Namanya Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu yang membatalkan keislaman. Ada 20. Kira-kira di ngajak ini pun enggak. Ya jangan ini nanti antum nanti kalau ya memahaminya itu tidak terlalu dalam, itu nanti akan membuat kita itu gampang mengkafirkan orang. Terus menjadi timbang. Nanti kalau antum semua sudah mulai siap, baru nanti materinya masih saya simpan kan. Ya, judulnya Nawaqidul Islam yang membatalkan Islam ada 20. Panjang sekali. Dulu waktu masih di rumahnya Pak Ansa yang di klinik itu, saya pernah ini ngaji itu, Nawaqidul Islam. Cuma ngajinya kan dulu sampai jam 12 lah, mau alam. Delok cah saya ngantuk kabeh. Alhamdulillah malah tidak mudeng. Coba saya ngaji sore ini mudeng kabeh, malah bahaya nanti. Saya ngaji setelah praktek, jadi jam 9 lebih. Dan itu kadang-kadang mau wolor sampai setengah 12. Ya, nanti insya Allah, karena kalau orang itu kan karena jahlun itu tidak tahu. Kalau tidak tahu itu ya kemudian harus diberitahu. Jahlun ada 2, jahlun basit, jahlun murokab. Kalau basit itu memang dia tidak paham. Kalau diberitahu, kembali lagi kepada jalan yang benar. Nek murokab itu apa? Wis orang ngerti dan tidak tahu mengerti, nggak mau mengerti, kemudian apa? Ngengkel. Itu namanya dia malah katanya akan nuntut pusat kita ke polisi. Saya bilang saya di depan pusat. Itu sebenarnya itu tadi. Cuma ada satu di antara 2 ini. Yang pertama itu adalah ngurifa ya bil kharikil ada. Kharikul ada itu nganeh-nganehi karena minta perhatian. Yang kedua jununun. Gila. Kalau gila kan berarti enggak kafir dia. Nah, kalau dia gila berarti nggak usah dihukumi. Nah. Jadi cuma ada 2. Kalau nggak khorikul ada itu adalah sifat yang aneh-aneh, gitu. Minta perhatian.
Yang kedua ya jununun. Jununun apa? Kalau gila batal semua wes. Antum rugi yang kelang-kelang. Karena kolamnya takdir itu diangkat. Rafi'ul kolam bisalasin. Pena takdir itu diangkat karena 3 hal. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu adalah an-naumu hatta yastaghid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, tiflun hatta yahtalim. Anak kecil sampai kemudian dia ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Kemudian yang kedua, orang yang sehat sampai dia gila. Kalau orang gila berarti kolam takdirnya itu tidak usah dihukumi. Itu sudah dianggap itu aja. Ya, insya Allah gitu ya. Itu juga termasuknya 20 itu termasuk. Saya kira begitu, ikhwanifillah. Moga-moga bermanfaat. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.